katanya ada penelanjangan, kemudian mohon maaf kemaluannya dicoret-coret. Ditelanjangi oleh 5 orang ini atau berapa orang? Kasus di Komisi Penyiaran Indonesia katanya ada perundungan. Ya. Perundungan itu dalam definisi adalah tindakan seseorang untuk menyakiti orang lain. Baik dengan cara fisik, verbal maupun psikis, terhadap seseorang yang tidak berdaya membela diri. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu namanya bullying. Tindakan seseorang untuk menyakiti orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun secara psikis, di mana orang itu tidak berdaya. Oke, pertanyaannya, ini kamu pengacara siapa? Saya pengacaranya 2 orang, Bang. Emang yang diduga pelaku di KPI berapa orang? Terlapornya ada 5 orang. 5 orang. Saya mendampingi 2 yang inisial RT dan EO. Coba uraikan dulu apa yang dituduhkan. Jadi ada 2 peristiwa, Bang, yang kemudian diminta dituduhkan kepada klien saya. Tahun 2015 dan 2017. 2015 ngapain? 2015 itu katanya ada penelanjangan, kemudian mohon maaf kemaluannya dicoret-coret. Ditelanjangi oleh 5 orang ini atau berapa orang? Tuduhannya ke 5 orang ini. Laki semua? Laki semua. Jadi klien kamu dianggap dituduh sebagai pelaku. Menelanjangi 5 orang? Iya. Menelanjangi satu orang. Saudara MS itu. Terus ditelanjangi terus diapain? Dicoret-coret alat kemaluan? Dicoret pakai spidol, katanya begitu ya. Katanya begitu, dicoret kemudian difoto. Itu kejadian tahun 2015. Itu berdasarkan rilis yang disebar oleh si saudara MS. Itu yang pertama, tahun 2015. Tahun 2017. Itu kejadian di kantor KPI? Menurut MS itu kejadian di kantor KPI. Oke, yang kedua? Yang kedua itu tahun 2017, katanya ya kan menurut dia saudara MS ini diceburin ke air, ke kolam renang. Di mana? Mana ada kolam renang di sana? Bukan di KPI. Waktu ada kegiatan di puncak, katanya ada satu resort prima namanya. Ya. Di situ kemudian diceburin. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu, Bang, duduk perkaranya. Itu versinya sana? Versinya sana. Versi kalian gimana? Pertama, klien saya yang 2 orang ini sampai kemarin dipanggil ke polisi untuk klarifikasi pun, satu menolak semua keterangan dari yang bersangkutan. Kenapa? Karena 2015 tidak ada sama sekali peristiwa itu. Kenapa tidak ada? Karena secara logik aja, Bang, ya. Ruangan itu ruangan kecil sekali, hanya muat untuk beberapa orang. Itu ruang editing gitu, dan itu sekatnya kaca. Sekatnya kaca, jadi dari luar bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Di depan ruangan itu ruang Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, pimpinan. Jadi kalau misalnya ada ribut-ribut dalam ruangan, tidak mungkin satu kantor itu tidak ada yang tahu, gitu kan. Nah, faktanya adalah ketika sampai hari ini ya, sampai kejadian rame-rame kemarin itu, klien kami tidak pernah sekalipun dipanggil oleh pimpinan untuk mengklarifikasi soal ini. Tapi katanya menurut yang di viral katanya ada yang dimutasi, benar nggak itu? Siapa yang dimutasi? Nah, itu siapa namanya, saudara MS ya. Saudara MS ini kabarnya dia mengadu ke salah satu pimpinan, dan oleh pimpinan itu dipindah divisikan. Oh, jadi si korban malah yang dimutasi. Nah, dia yang minta. Dia minta untuk tidak nyaman bekerja dengan teman-teman, begitu katanya. Kemudian untuk peristiwa 2017, ada memang kegiatan BIMTEK, mungkin ya semacam itu di KPI, di daerah puncak juga, tapi tidak di resort prima, di sebuah tempat hotel atau resort begitu, yang tidak ada kolam renangnya. Jadi cebur-ceburan ini kapan dan di mana itu juga tidak jelas. Yang mau saya bilang begini, Bang, peristiwa ini itu masih belum jelas. Tidak jelas kapan kejadiannya, di mana, siapa pelakunya dan seterusnya. Satu-satunya sumber yang dijadikan referensi hari ini adalah keterangan rilis yang tersebar itu dari pihak pelapor, korban. Akan tetapi kemudian, Bang, ini tadi nyambung. Klien kami itu satu dalam rilis itu disebar nama lengkapnya. Nama lengkapnya disebar, kemudian dibilang sebagai pelaku. A, B, C, D, namanya si A, bagian ini, begini, dan seterusnya, perannya ini. Apa dampaknya? Dampaknya adalah terjadi cyberbullying, Bang, cyberbullying. Foto keluarganya disebar, foto kakaknya, yang sebarin siapa? Ada netizen ya, ada beberapa akun gosip bahkan. Oh, bukan si korban?
Si MS ya, saudara MS itu menyebarkan rilis yang berisi Hanya nama. rilisnya doang. Rilis yang berisi nama lengkap Oke. klien saya. Kemudian itu tersebar, disambut oleh akun-akun gosip ini. Kemudian pasukan netizen plus 62 ini datang ya kan, disebar foto keluarga, foto anak, foto ponakan. Yang terjadi apa Bang? Yang terjadi salah satu ponakan klien kami bahkan enggan sekarang untuk melanjutkan sekolah. Mas Tegar, sorry mau ditanyakan sedikit. Banyak yang bilang ini katanya ada praduga yang apakah memang pada saat coret-coret dan tadi adegan pokoknya diceburkan ke dalam kolam renang, apakah memang ini kadang-kadang kan ada canda-candaan, bercanda tapi yang mungkin over the limit, lewat dari batas, gitu nggak? Mungkin saja ya, saya tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Cuman dan kami juga sebenarnya sepenuhnya menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menggali lebih dalam faktanya seperti apa Bang. Intinya di situ aja. Yang kita minta semua instansi, baik itu kepolisian, Komnas HAM dan lain sebagainya, bekerja secara profesional dan proporsional. Jangan belum apa-apa klien kami ini sudah dibilang sebagai pelaku. Ya. Si X ini melakukan ini, melakukan itu. Bahkan saya Bang, tadi saya agak terlambat ke sini karena saya terlambat juga baca pesan DM dari tim ya. Karena semua DM saya dipenuhi kebun binatang. Apa? Kebun binatang, caci makian dari kemarin. Terhadap klienmu? Ke saya pribadi, saya bahkan mengalami juga. Iya, iya. Ya kan? Ya mungkin nggak separah Mbak ini kalau soal hujatan dari netizen gitu. Wah, Pengacara Tegar, pengacara dari orang yang dituduh pelaku bullying di Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Sekarang klien Anda masih dalam penyelidikan atau sudah penyidikan dan pasal berapa yang dituduhkan? Masih penyelidikan Bang dan masih klarifikasi kemarin. Surat panggilan sudah menyebutkan pasal? Sudah ada pasal 289. Apa itu? 289 itu soal apa? Pencabulan ya, hukumannya. Pelecehan. KUH pidana ya? Perbuatan cabul ya. Pencabulan, kayak 289. Kemudian Ingat itu. Emang Ya, aku mau kamu suka- pencabulan. Oke, 289 terus? 289, 281 Ya. menyuruh orang untuk melakukan tindakan asusila. Menyuruh orang melakukan tidak susila, oke. Ya, kemudian pasal 335. 335 ini soal kekerasannya itu. Soal bullying. 335. 335. Jadi itu sepertinya hanya terkait dengan yang mencoret-coret alat kelamin dengan spidol. Sepertinya begitu Hanya ya. itu kan? Sepertinya. Kalau Karena mendorong ke kolam renang kayaknya nggak ketemu pasalnya ya. ya saya enggak tahu, mungkin dicari. perbuatan gak menyenangkan kali Bang. Hah? Perbuatan tak menyenangkan. Bisa gak? Tapi ya, Begitu. yang pasti saya sudah bilang ya, masa orang diceburin, kalau orang ceburin kolam jadi pidana bisa penuh penjara, Bang. Tapi katanya si korban ini sangat menderita secara psikis. Ya, ya. Apa itu pernah Anda dengar? Apa yang dialami yang sebagaimana dia utarakan? Secara langsung belum ya. Cuman saya juga melalui kesempatan ini saya mau bilang kita turut prihatin Bang ya dengan kondisi yang dialami. Kemarin pemeriksaan di Rumah Sakit Kramat Jati juga yang bersangkutan diperiksa psikisnya dan hasilnya memang kurang bagus ya. Oke. Di media. Apanya yang kurang bagus, sorry Mas? Hasil pemeriksaan psikisnya memang mengalami agak gangguan psikis. Gangguan lah ya. Kalau begitu. Nah cuman menurut saya begini, jangan kemudian ada pihak-pihak yang hadir di tengah dan mau menggiring seolah-olah apa yang dialami oleh saudara MS itu merupakan akibat dari peristiwa yang belum tentu ada itu tadi, saya bilang. Kan bisa jadi ya Bang ya, karena tidak menutup kemungkinan banyak hal yang bisa kemudian Tapi kalau menyebabkan ini. Kalau seseorang tiap hari mengalami tekanan psikis begitu di kantor, lama-lama kejiwaannya bisa terganggu loh. Nah. Terganggu semua kepada badan. Saya harus menjelaskan ini juga. Ini berdasarkan keterangan klien ya, klien saya, bahwa tidak ada yang namanya bullying di kantor mereka, yang namanya jadi kalah-kalahan, ditimpukin. Kata siapa itu? Klien saya, 2 orang ya. Yang ada adalah pergaulan seperti biasa di lingkungan kantor. Mungkin saja tindakan yang dianggap biasa oleh teman-temannya itu dianggap direspon secara luar biasa oleh MS, kita enggak tahu. Tapi saya kemudian nanya Bang, dalam interaksi seperti apa biasanya? Oke, saya kasih gambaran Bang. Mereka itu dalam ruangan kerja mereka itu mantengin layar TV, mantengin stasiun TV, satu orang ke bagian stasiun TV, satu stasiun TV, diplototin, dicari pelanggarannya kira-kira begitu, headset di kuping, headphone ya, jadi nggak dengar apapun kanan kiri. Oh itu tugas mereka, bidang Tugas mereka. mereka begitu, nanti diedit-edit. Nah, bagaimana kalau dia mau memanggil temannya yang satu yang dari sebelah misalnya, mau manggil, mau apa gitu, butuh apa. Kalau dipanggil pakai suara nggak bakal dengar.
Sehingga tradisi dalam ruangan itu biasanya kertas diul-ul kemudian dilempar. Gitu. Ayo ngepio gitu. Begitu kemudian tindakan-tindakan lain yang saya kira mungkin ini yang dianggap menjurus ke sana adalah ada satu peristiwa ketika klien saya itu sedang duduk membelakangi saudara MS lagi serius-serius kerja, dia iseng anak ini gitu. Ya, dia tarik bajunya. Rapi amat lu gitu. Karena dimasukin. Just sampai di situ. Hanya sampai di situ. Itulah versi Anda. Itu versi klien saya. Versi klien kamu. Dan sampai hari ini saya masih percaya dan sejujurnya juga Bang, saya menunggu polisi untuk bekerja supaya peristiwa ini jadi terang. Jadi kita tahu semua. Masih panjang nampaknya ya Mas Tegar ya. Panjang. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya Mas Tegar akan selalu tegar. Karena tadi DM-nya banyak banget dari banyak banget kebun binatang. Oke, baik. Kemudian